sahabat volunteersmen, kami bekerjasama dengan Taman Nasional sejak tahun 2014 kemarin. Kami di sini diberi tugas kami ada dua. Yang pertama yaitu memberikan informasi terkait dengan aturan-aturan yang berlaku di dalam kawasan. Terus kemudian tugas kami yang kedua yaitu mengecek atau memeriksa kelengkapan daripada pengunjung semuanya. Perlu diketahui bahwasanya Taman Nasional sudah memperlakukan SOP yaitu standar operasional prosedur. Standar minimal yang diberlakukan di sini adalah 1 orang 1 sleeping bag, tenda sesuai kapasitas, logistik cukup untuk beberapa hari, dan bagi yang puncak wajib pakai sepatu. Itu adalah standar minimal yang diberlakukan di sini. Kalau misalkan nanti di akhir sesi pas pemeriksaan ada yang kurang salah satunya saja, mohon dilengkapi terlebih dahulu. Karena kami tidak akan merekomendasikan bagi pengunjung yang tidak sesuai dengan standar. Terus kemudian Taman Nasional juga sudah memperlakukan kuota 500 orang per harinya. Ada 2 cara secara online yaitu di websitenya di bromo.org ataupun datang langsung ke sini, yaitu datang langsung ke sini kalau misalkan kuotanya penuh nanti akan diberangkatkan untuk keesokan harinya. Jadi sekali lagi mohon kesadaran bagi pengunjung semuanya bahwa memasuki kawasan konservasi itu jumlahnya dibatasi yaitu 500 orang per harinya. Terus kemudian untuk selanjutnya untuk menuju ke Ranupkumbolo itu ada 2 jalur. Ada 2 jalur. Jalur yang pertama yaitu jalur ayak-ayak. Terus kemudian jalur yang kedua adalah jalur konvensional. Jadi khusus untuk jalur ayak-ayak sejak tahun 2014 kemarin itu ditutup total, baik berangkat maupun pulang. Alasannya kenapa? Alasan yang pertama bahwasanya jalur tersebut sangat ekstrim, utamanya bagi pemula. Alasan yang kedua perlu diketahui bahwasanya di puncak ayak-ayak atau di sekitaran puncak ayak-ayak di sana bermukim yang namanya Panthera pardus atau macan tutul. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, tolong pengunjung baik berangkat maupun pulang itu wajib lewat di jalur konvensional. Estimasi waktu sekitar 4 sampai 5 jam. Ada 4 pos di sana, pos 1, 2, 3 dan 4. Khusus untuk pos 1, 2 dan 3 dan di beberapa titik di sana ada jaringan. Di sana ada sinyal. Silakan bagi pengunjung yang belum sempat pamitan sama keluarga yang ada di rumah, silakan pamitan terlebih dahulu. Karena saya yakin keluarga yang ada di rumah pastinya ingin mendapatkan kabar dari kita. Ataupun yang belum sempat pamit sama temennya yang nggak jadi ke sini mungkin lewat update status mungkin OTW Ranupkumbolo OTW 3676 silakan. Selagi ada sinyal, selagi ada jaringan. Terus kemudian ada 3 titik longsor sepanjang jalur pendakian juga. Titik longsor yang pertama yaitu di Watu Rejen, terjadi pada akhir tahun 2014, tepatnya tanggal 26 Desember tahun 2014. Jalur sudah dibenahi dan sudah ada pengamanan juga. Tetap kita harus hati-hati karena apa? Beban tanah itu semakin berat di saat tanah itu basah. Sewaktu-waktu bisa terjadi longsor, sewaktu-waktu bisa terjadi insiden. Jadi untuk itu kita harus hati-hati, jaga konsentrasi, jaga kekompakan tim, jangan sampai kita lengah. Terus kemudian untuk selanjutnya titik longsor yang kedua setelah Watu Rejen, jalur sudah dibenahi dan sudah ada pengamanannya juga. Titik longsor yang ketiga yaitu setelahnya pos 3. Khusus di pos 3 di situ ada satu tanjakan yang panjangnya kurang lebih sekitar 50 meter. Jadi khusus pos 3 di situ merupakan pelintasan dari Panthera pardus atau macan tutul. Ini sudah dibuktikan oleh beberapa orang pendaki terakhir tahun 2015 kemarin. Ada 2 orang pendaki dari Kabupaten Lumajang jam 6 sore mau naik di tanjakan tersebut. Yuk masuk. Ya, berapa orang sih? 4 orang. Pos 3 itu merupakan pelintasan dari Panthera pardus atau macan tutul. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, tolong hindari jalan sendirian di malam hari. Karena Panthera pardus itu adalah nocturnal, aktifnya di malam hari dan selalu mencari titik kelemahan kita. Berjalan sendirian di malam hari itu adalah kelemahan bagi kita. Jarak pandang kita terbatas, fokus kita hanya kepada lampu. Jadi untuk itu hindari jalan sendirian di malam hari. Terus kemudian untuk selanjutnya ada titik longsor yang ketiga. Titik longsor yang ketiga terjadi berbarengan dengan titik longsor yang kedua. Jalur sudah dibenahi dan sudah ada pengamanannya juga. Kurang lebih sekitar 35 menit dari titik longsor yang ketiga sudah kelihatan keindahan Ranupkumbolo yang bentang luasnya kurang lebih sekitar 15 hektar. Terbayar rasa capek kita, rasa lelah kita dengan keindahan Ranupkumbolo. Tapi saya yakin rasa pegelnya masih tetap ada. Di Ranupkumbolo untuk mendirikan tenda sudah ada 2 tempat yang disediakan oleh Taman Nasional. Yang pertama adalah di Panggonan Cilik, tempatnya adalah pos 4 lurus turun di situ ada savana. Silakan mendirikan tenda di sana. Camping ground yang kedua yaitu di sekitaran shelter. Jadi silakan pilih salah satu dari kedua tempat tersebut.
Jangan sekali-kali mendirikan tenda di luar kedua camping ground yang sudah ditentukan, karena apa? Ada beberapa titik, ada beberapa pohon yang diikat kain putih dan diyakini oleh masyarakat ada tangger. Di sana ada penghuninya. Jadi sekali lagi, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, tolong untuk pengunjung untuk mendirikan tenda silakan di dua lokasi yang sudah ditentukan. Terus kemudian untuk mendirikan tenda pun ada batasannya, minimal dari bibir danau itu adalah 10 sampai 15 meter. Kenapa dibatasi seperti itu? Karena ini untuk mengurangi pencemaran air secara langsung. Biasanya pendaki kalau mendirikan tenda pas di bibir danau itu main buang limbah, sisa makanan dan yang lainnya itu langsung ke danau dengan alasan kasih makan ikan. Ikan di sana tanpa kita kasih makan pun masih hidup. Jadi tolong dengan alasan apapun jangan cemari air yang ada di Ranum Kumbolo. Terus kemudian untuk selanjutnya, bagi pengunjung yang ingin melakukan aktivitas cuci peralatan masak, cuci muka, sikat gigi ataupun mandi dipersilakan. Tentu ada tata caranya tersendiri. Caranya bagaimana? Ambil air di danau, pakai botol air mineral. Dibawa menjauh sekitar 10 sampai 15 meter, gali tanah di sana. Terus kemudian lakukanlah aktivitasnya di sana. Sisa makanan, sisa minyak, sisa sabun dan sisa zat kimia yang lainnya nanti langsung ditimbun. Nanti biarkan tanah akan melakukan proses penyaringan air dan air tersebut kembali lagi ke danau dalam kondisi bersih dan kita konsumsi. Terus kemudian untuk selanjutnya masih berkaitan dengan air juga, mungkin juga teman-teman ataupun pengunjung semua yang sudah pernah nonton film, yaitu film 5 kilo itu, 5 cm. 5 kilo. Di film tersebut kalau kita kaji, kalau kita lihat secara keseluruhan tidak ada nilai edukasinya sama sekali untuk pendakian. Film tersebut yang dieksploitasi itu di sana adalah masalah keindahan alam, masalah pertemanan dan keindahan dari bintang filmnya sendiri. Di sana ada beberapa adegan, ada 2 adegan yang tidak pantas dan tidak boleh kita lakukan selama kita beraktivitas di alam bebas. Adegan yang pertama yaitu berenang secara langsung di danau. Kenapa tidak diperbolehkan? Alasan yang pertama, air tersebut kita konsumsi. Apa jadinya kalau seandainya kita minum di situ kanan kiri kita ada orang berenang? Alasan yang kedua, suhu di Ranum Kumbolo itu kisaran antara 0-5 sampai -15. Tentu airnya sangat dingin sekali. Kita bisa bayangkan kita pegang batu es saja tangan kita kram, apalagi kita mandi. Kalau saja kita mandi, badan kita kram, tidak bisa bergerak dan akhirnya tenggelam. Sudah memakan korban jiwa di sana tahun 2005. Warga Ranupani sendiri, pengantin baru bulan mandinya di Ranum Kumbolo. Yang cewek mandi, terus kemudian terjadi kram, tidak bisa bergerak dan akhirnya tenggelam. Dicari oleh tim SAR, pasukan katak dari TNI AL, tim scuba diving, tidak bisa menemukannya. Muncul dengan sendirinya setelah 7 hari, tentu dengan gelar yang baru, yaitu almarhum. Nanti silakan dicek, nanti silakan ditanyakan kepada warga Ranupani, ada nggak tahun 2005 warga Ranupani itu meninggal di sana tenggelam. Yuk masuk. Jangan berenang di Ranum Kumbolo. Terus kemudian untuk selanjutnya masih berkaitan dengan air. Masih berkaitan dengan air. Di sana ada batu prasasti yang dituliskan dalam bahasa Sanskerta. Di sana dituliskan bahwasannya adalah Ukameswara Lawastra Tirta Yatra. Tirta Yatra dalam ajaran Hindu itu adalah perjalanan suci mencari air suci. Kalau digabungkan Ukameswara dari kerajaan Kediri pada pertengahan abad ke-14 melakukan perjalanan suci mencari air suci di sini. Dapatnya di Ranum Kumbolo sama di Sumbermani. Masyarakat adat Tengger, masyarakat Hindu Bali, dan bahkan beberapa bulan yang lalu ada beberapa orang biksu dari Borobudur itu melakukan ritual keagamaan di sana. Alangkah tidak etisnya kita sebagai pengunjung, kita sebagai tamu itu mencemari air tersebut. Sedangkan umat beragama lain memanfaatkan air tersebut untuk kepentingan ibadah mereka. Terus kemudian adegan yang kedua di film tersebut yang tidak boleh kita lakukan yaitu membuat perapian. Kenapa tidak diperbolehkan buat perapian? Alasan yang pertama bahwasannya ada potensi terjadinya kebakaran hutan. Seperti kita ketahui tahun kemarin telah terjadi kebakaran yang lumayan besar, bahkan dalam 10 tahun terakhir tahun kemarin merupakan yang terbesar. Ada 2 faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan. Yang pertama adalah faktor alam, yang kedua adalah faktor manusia. Faktor manusia dibagi 2. Yang pertama adalah masyarakat sekitar sebagai pemicunya, yang kedua adalah pendaki ataupun pengunjung. Kita juga menjadi salah satu pemicu terjadinya kebakaran hutan. Bahkan di salah satu gunung itu sudah memakan korban jiwa di sana. Jadi sekali lagi tolong jangan bikin perapian, utamanya adalah api unggun. Terus kemudian alasan yang kedua tidak boleh bikin api unggun. Perlu diketahui bahwasanya kayu di sana itu semakin habis. Apa jadinya kalau seandainya setiap tenda itu bikin api unggun?
Apa jadinya kalau seandainya setiap tenda itu bikin api unggun? Kalau dikalkulasi berapa ratus meter kubik kayu habis sia-sia. Kalau terjadi kerusakan, bencana, tanah longsor, banjir, saya yakin pengunjung ataupun pendaki tidak merasakan dampaknya secara langsung. Tapi kami yang berada di sekitaran kawasan yang merasakan dampaknya secara langsung. Mari kita menjadi pendaki yang bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, terhadap apa yang kita lakukan, dan terhadap masyarakat sekitar. Terus kemudian untuk selanjutnya masalah BAP. Kenapa kami sampaikan di sini? Karena sangat penting sekali. Ini demi kenyamanan kita bersama. Bahwasanya beberapa tahun yang lalu banyak sekali pendaki yang BAP-nya itu di sembarang tempat, bahkan di jalur pendakian. Kasihan teman kita yang datang malam-malam di Ranukumbolo sampai di Ranukumbolo dalam kondisi pincang. Setelah kita tanya, ternyata dia tidak keseleo, ternyata dia menginjak ranjau darat. Banyak sekali pendaki waktu itu yang BAP-nya itu di sembarang tempat. Jadi untuk menghindari hal tersebut, tolong untuk BAP kita pakai caranya kucing saja. Jadi menjauh dari tanah di sana, terus kemudian isi dengan harta karun kita, terus kemudian kita tutup. Itu adalah aktivitas kita kalau seandainya kita beraktivitas BAP di alam bebas. Terus kemudian di Taman Nasional sudah menyediakan fasilitas yaitu toilet kering. Ya. Ada tiga titik. Yang pertama yaitu di Panggungan Cilik, yang kedua di sekitaran shelter, dan yang ketiga adalah di Kalimati. Toilet kering yang terbiasa pakai tisu, tisunya langsung dimasukkan ke lubang. Kalau berapa orang? Ada tiga titik ya, yang Panggungan Cilik, shelter, dan kemudian di Kalimati. Toilet kering yang terbiasa pakai tisu, tisunya langsung dimasukkan ke lubang. Kalau tidak terbiasa pakai tisu, kalau biasanya tidak biasa pakai tisu, biasanya pakai air, ambil air di danau, pakai botol air mineral. Terus kemudian setelah menggunakan botolnya tersebut jangan ditinggal, apalagi dimasukkan ke lubang. Alasannya kenapa? Alasan yang pertama bahwasannya lubang tersebut akan cepat penuh. Alasan yang kedua perlu diketahui bahwasannya botol air mineral itu hancurnya ratusan tahun lebih. Kalau tisu paling cepat 10 tahun sudah bisa hancur. Mari kita menjadi pendaki yang bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan di alam bebas. Terus kemudian untuk selanjutnya, ini teman-teman tujuannya mau kemana? Masnya? Mameru? Puncak? Masnya? Puncak semua? Banyak? Enggak? Kira nggak ada tujuan di sini. Saya lanjutkan. Jadi yang stay di Ranukumbolo silahkan stay di Ranukumbolo. Tolong jangan bikin kegaduhan. Tentu saja kita mencari ketenangan, kita mencari kedamaian yang ada di sana. Kalau seandainya kita bikin gaduh, tentu saja tetangga tenda kita akan menegur terlebih dahulu. Ya, tetangga tenda kita akan menegur terlebih dahulu. Apa jadinya kalau seandainya tuan rumah yang ada di sana dalam tanda kutip makhluk gaib yang menegur kita, tentu akan jadi repot nantinya. Jadi sekali lagi tolong jangan bikin kegaduhan. Terus kemudian untuk selanjutnya yang melanjutkan perjalanan menuju ke Kalimati, estimasi waktu sekitar 3-4 jam. Silakan dikalkulasi sendiri. Jangan sampai kita terlalu sore melakukan perjalanan dari Ranukumbolo ke Kalimati, karena nantinya di Kalimati akan dibutuhkan waktu yang cukup untuk istirahat, untuk melanjutkan perjalanan menuju ke puncak. Terus untuk jalurnya, di belakang camping ground shelter, di situ ada satu tanjakan ya, yang lumayan terjal, lumayan panjang, yang cukup terkenal dengan mitosnya. Tanjakan cinta namanya. Jadi kalau udah berbau cinta itu cepat ramai, cepat terkenal, dan cepat rusak. Sama, tanjakan cinta seperti itu. Tahun 2005 jalur tersebut hanya ada 2 lajur. Kanan kirinya rumput tinggi begitu indahnya. Terus kemudian dieksploitasi dengan mitos. Akhirnya banyak sekali orang yang berbondong-bondong ke sana yang hanya ingin membuktikan mitos. Terus kemudian dampaknya apa? Jalur tersebut sekarang rusak parah. Sekarang ada sekitar 8-9 lajur. Bahkan sekedar rumput saja tidak bisa tumbuh. Jadi untuk itu Taman Nasional sudah menyediakan jalur alternatif, yaitu di sebelah kiri shelter. Di situ ada satu tanjakan, tidak terlalu terjal. Terus kemudian belok kiri melipir di bukit. Pemandangannya jauh lebih bagus, view-nya jauh lebih indah. Terus kemudian jalur tersebut punya nilai sejarah, karena jalur tersebut ada sejak zaman kolonial Belanda. Silakan nanti bagi pengunjung yang ingin nampak kilas di jalur zaman kolonial Belanda, silakan. Atau yang masih ngotot ingin membuktikan mitos di tanjakan cinta, silakan. Itu hak masing-masing orang. Ya. Entah itu mau jalan nggak berhenti, entah itu mau jalan nggak nengok, ataupun jalan nggak nafas pun monggo silakan. Mana yang terbukti terlebih dahulu. Tentunya setiap langkah kita harus kita pertanggungjawabkan. Terus kemudian setelah ditanjakan cinta, di balik itu ada padang savana, yaitu Ororombo namanya. Di sana ada bunga warnanya ungu, ya, warnanya ungu. Yang sekarang masih ada yang mekar. Mungkin ada yang tahu bunga apa? Lavender.
lavender katanya. Setelah diteliti, setelah diamati, ternyata bunga tersebut bukan lavender. Bunga tersebut bernama Latin Verbena brasiliensis Ver. Susah untuk menyebutkan, jadi untuk memudahkan sebut saja verbena, atau jangan sebut saja bunga ataupun mawar, jangan. Tanaman tersebut bukan endemik di dalam kawasan. Tanaman tersebut berasal dari daratan Amerika Selatan, tepatnya dari Brasil, yang dibawa oleh orang Belanda pada masa penjajahan Belanda. Terus kemudian tumbuh dengan cepat dan kemudian tanaman tersebut mengganggu ekosistem yang ada di sana. Karena tanaman tersebut adalah parasit, tanaman tersebut adalah pengganggu. Daya serap airnya tinggi hingga mematikan tanaman asli yang ada di sana. Silakan bagi pengunjung, Taman Nasional sudah berupaya untuk memusnahkan tanaman tersebut mulai dari tahun kemarin. Tahun ini juga rencananya akan dimusnahkan. Silakan bagi pengunjung atau teman-teman semua untuk ambil bagian untuk mengembalikan ekosistem yang ada di sana. Nanti setelah difoto, setelah mau bikin video klip sambil jalan, nanti silakan dicabut taruh di situ. Kita sudah membantu untuk memulihkan ekosistem yang ada di sana. Jadi tolong benar-benar perhatikan, jangan sampai kita numpang lewat aja di sana. Kalau seandainya ada kanan kiri yang tidak sesuai, yang tidak cocok dengan ekosistem yang ada di sana, mari kita bantu untuk mengembalikan ekosistem yang ada di sana. Terus kemudian setelah itu ada cemara kandang. Dominan tanamannya adalah cemara. Banyak sekali pohon yang rapuh di sana akibat kebakaran hutan. Sewaktu-waktu bisa tumbang, sewaktu-waktu bisa roboh. Jaga konsentrasi, jaga kekompakan tim, jangan sampai kita lengah. Terus setelah itu ada jambangan. Khusus di jambangan, dominan tanamannya adalah padang rumput dan semak belukar. Khusus di jambangan, di situ adalah area kekuasaan dari Panthera pardus atau macan tutul. Ini sudah dibuktikan oleh beberapa orang pendaki. Bahkan kemarin sebelum pendakian dibuka, kami sudah melakukan survei. Ternyata banyak sekali jejak-jejak macan tutul, jejak-jejak rusa, dan jejak-jejak babi hutan. Itu mengindikasikan bahwasannya mata rantai makanan di sana masih komplit. Jadi sekali lagi, tolong hindari jalan sendirian di malam hari, khususnya di area jambangan. Terus kemudian setelah itu ada Kalimati. Kalau Kalimati, kalau kita gambarkan posisinya adalah seperti ini. Ini adalah Kalimati. Ini adalah shelter. Jadi untuk mendirikan tenda silakan di sekitaran areal sini. Jangan sekali-kali mendirikan tenda di luar areal ini. Karena apa? Memang baru masuk ke Kalimati, kanan kiri itu banyak sekali camping baru di sana. Ini bukan yang disediakan oleh Taman Nasional, tapi ini adalah dampak, ini adalah efek dari pendakian massal tahun 2012, salah satu produk adventure yang seharusnya pesertanya hanya 600 orang. H-3 peserta tersebut melonjak hingga 2.973 orang. Belum lagi ditambah pendaki di luar peserta tersebut. Hampir 5.000 orang masuk di dalam kawasan. Dampaknya apa? Kerusakan ekosistem yang ada di sekitaran sini. Banyak sekali camping ground baru di sana. Bahkan sepanjang jalur pendakian, waktu itu saya mengikuti dari belakang mendata kerusakan apa saja yang terjadi. Ternyata banyak sekali pohon yang berdiameter sekian itu ditebang dengan alasan buat tongkat. Butuh berapa tahun untuk hidup? Mati dalam sekejap. Jadi sekali lagi, mari kita menjadi pendaki yang bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan di alam bebas. Terus kemudian di sini ada sumber air, yaitu sumber mani. Ya silakan kalau mau ngambil air, silakan ambil air di sana. Hindari ngambil air sendirian di malam hari. Karena apa? Di sini merupakan satu-satunya mata air dan kita berbagi dengan binatang-binatang yang ada di sana. Terutama adalah karnivora. Jadi sekali lagi banyak sekali karnivora minumnya di sekitaran sini. Masuk aja. Cara menggunakannya pun sama dengan yang ada di Ranum Bolo. Yang terbiasa pakai tisu, tisunya dimasukkan. Kalau tidak terbiasa pakai tisu, biasanya pakai air. Botolnya jangan ditinggal, apalagi dimasukkan. Ya. Yang membedakan adalah pemandangannya. Jarang-jarang kita mendapatkan toilet yang berhadapan langsung dengan Semeru. Nanti silakan kalau misalkan beraktivitas di toilet tersebut, ingin melihat pemandangan yang sangat indah, nanti silakan pintunya dibuka. Langsung berhadapan dengan Semeru. Di sini teman-teman sudah bikin pernyataan bermaterai ya, bahwasannya batas pendakian itu sampai di Kalimati. Ya. Ini bukan akal-akalan dari Taman Nasional, ini bukan rekayasa dari Taman Nasional. Ini sesuai dengan rekomendasi dari PVMBG. Bahwasannya status Gunung Semeru itu adalah waspada. Status gunung di Indonesia ada 4, aktif, normal, waspada, siaga, awas. Semeru ada di level 2. Tentunya ada radius aman, yaitu di sekitaran Kalimati. Jadi segala risiko setelah Kalimati itu di luar tanggung jawab dari Taman Nasional. Klaim asuransi juga tidak berlaku bagi pengunjung yang dari rumah itu sudah membawa penyakit asma, jantung, paru-paru, ginjal, bengek, dan yang lainnya. Kalau seandainya kambuh, itu tidak bisa diajukan klaim asuransinya karena itu sudah dibuktikan dengan surat dokter yang asli, bukan hasil scanan, bukan hasil fotokopian. Jadi sekali lagi tolong benar-benar diperhatikan, mari kita jujur untuk kesehatan diri kita, mari kita jujur untuk keselamatan diri kita sendiri.
Terus kemudian untuk selanjutnya sampai di Kalimati, saya yakin sampai di Kalimati teman-teman pastinya ingin melanjutkan perjalanan menuju ke puncak. Kami di sini hanya sekedar relawan. Kami tidak bisa menghalang-halang secara langsung. Silakan bagi teman-teman yang ingin melanjutkan perjalanan menuju ke puncak. Tentunya ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan nanti terkait dengan pendakian dari Kalimati menuju ke puncak. Jadi sekali lagi kami bukan bermaksud menggurui. Ya, kami di sini hanya sekedar relawan. Saya yakin teman-teman lebih pintar, lebih berpengalaman daripada kami. Jadi sekali lagi kami bukan bermaksud menggurui. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan sebelum kita melanjutkan perjalanan menuju ke puncak. Yang pertama adalah kondisi fisik kita, yang kedua adalah kondisi tim, dan yang ketiga adalah kondisi cuaca. 3 hal tersebut pegang peranan penting. Kalau misalkan ada salah satunya yang tidak memungkinkan, tolong silakan untuk mengurungkan niatnya atau membatalkan perjalanannya. Toh Semeru juga tidak akan pergi kemana-mana. Semeru akan tetap di sana, Semeru tidak akan digusur. Kita bisa kembali lagi kapanpun, minggu depan, bulan depan, tahun depan, silakan kesini lagi. Jadi sekali lagi tolong jangan memaksakan diri kalau misalkan kondisinya tidak memungkinkan. Terus kemudian biasanya berangkat dari Kalimati itu sekitar jam 12 malam. Nanti sempatkan bangun 1 jam sebelumnya, prepare terlebih dahulu, bikin sarapan, minuman hangat dan yang lainnya. Dan juga sempatkan untuk keluar tenda untuk melihat kondisi cuaca di atas. Kalau misalkan cuaca cerah, silakan untuk melanjutkan perjalanan. Kalau misalkan terjadi badai, alangkah bijaksananya kalau seandainya kita menunda perjalanan kita, entah itu 1 jam, 2 jam, atau mungkin besoknya, silakan. Terus kemudian untuk bekal air ya, tolong untuk bekal air setiap pendaki itu minimal 1 botol air mineral itu dibawa sendiri-sendiri. Jangan dititipkan kepada teman kita, kepada rombongan kita. Karena apa? Kalau sudah di atas, nyawa kita itu juga tidak bisa dititipkan. Jadi sekali lagi tolong benar-benar diperhatikan untuk urusan bekal air minum. Terus kemudian untuk jalurnya, di sini ada satu jalur ya. Kalau dulu kan lewat sini, jalur tersebut sekarang tidak bisa dilewati akibat longsor. Terus kemudian ada salah satu komunitas dan masyarakat Ranupani itu membuatkan jalur baru di sini. Ini adalah jalurnya. Silakan lewat sini. Nanti di sini ada persimpangan, ada yang lurus, ada yang belok kiri. Kenapa tidak disarankan untuk yang lurus? Karena di sini adalah cerukan. Kalau seandainya kita berjalan di cerukan, ada batu tergelincir dari atas, kita tidak bisa menghindar kemana-mana. Jadi untuk itu ikuti jalur ini. Terus kemudian nanti akan ketemu dengan jalur yang lama. Beberapa ratus meter dari jalur yang lama nanti akan ketemu dengan batas vegetasi. Medannya sudah mulai berpasir, jadi berat langkah kita kalau seandainya kita berjalan di medan berpasir. 3 langkah kita akan merosot jadi 1 langkah. Jadi tidak hanya Jakarta punya 3 in 1, Semeru juga punya. 3 langkah dapatnya 1 langkah. Terus kemudian ada beberapa cara yang sering digunakan untuk mengantisipasi merosotnya jalan kita, yaitu berjalan secara siksak. Silakan dicoba berjalan secara siksak, silakan dicoba. Memang cara berjalan secara siksak itu akan memperpanjang jarak, tapi itu akan memudahkan langkah kita dan akan menghemat tenaga kita. Kalau di sini ada Cemoro Tunggal tahun 2007 sudah tumbang. Beberapa ratus meter lagi dari bekasnya sini, ambil punggungan sebelah kanan. Jalur siksaknya tampak jelas, kontur pasirnya semakin padat. Ikuti jalur tersebut hingga sampai di puncak. Selama di puncak, ada beberapa aturan yang tidak tertulis yang wajib kita taati. Yang pertama adalah batas maksimal di puncak jam 10 pagi. Kenapa jam 10 pagi? Karena arah angin itu berbalik ke arah utara, ke arah pendaki. Asap yang keluar dari kawah Semeru itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah warnanya putih bersih, itu tidak berbahaya. Karena itu adalah uap air dan sedikit gas belerang. Terus kemudian asap yang kedua itu warnanya coklat pekat kehitam-hitaman. Itu sangat berbahaya. Karena itu mengandung gas beracun. Apa jadinya kalau seandainya asap yang keluar adalah coklat pekat kehitam-hitaman tertiup angin ke arah pendaki? Tentu kita akan menghirup gas beracun. Kalau misalkan pendaki sepanjang perjalanan ataupun di puncak menghirup gas belerang yang menyengat ataupun gas beracun, silakan bagi teman-teman yang pakai buff, pakai scarf ataupun pakai masker, silakan dibasahi terlebih dahulu pakai air. Itu untuk mengcover sementara dan tentunya langsung turun. Terus kemudian aturan yang kedua, di sini ada kawah, tolong jangan didekati karena kawah Semeru sangat berbahaya karena sering mengeluarkan lontaran lava pijar. Sudah memakan korban jiwa di sana tahun 2000-an oleh vulkanologi dari Jepang, dari Jerman, bahkan dari Indonesia sendiri. Meneliti kawah. Terus kemudian terjadi lontaran lava pijar mengenai beberapa orang. Ada yang kena kepalanya hancur. Ada yang kena dadanya tembus.
Bahkan orang Jepang yang kena lengannya sih tembus seharusnya diamputasi, ternyata dia tidak mau. Buat kenang-kenangan katanya. Jangan cari kenang-kenangan apapun selama berada di puncak Semeru. Terus kemudian aturan yang ketiga, di sini ada antena ya, yang terhubung langsung dengan alat seismograf. Ya. Aktivitas kegempaan di sana diukur. Itu yang menentukan status Gunung Semeru itu adalah waspada. Jangan didekati, diganggu, apalagi dirusak. Karena apa? Jutaan orang di sekitaran Semeru, jutaan orang di bawah Semeru, itu tergantung dari alat itu. Kalau alat itu rusak, mereka tidak akan tahu status Gunung Semeru itu seperti apa. Jadi sekali lagi, mari kita menjadi pendaki yang bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, terhadap apa yang kita lakukan, dan terhadap masyarakat sekitar. Terus kemudian baik naik maupun turun, hindari berlarian. Kalau naik nggak mungkin berlarian, tapi tentunya yang turun itu pastinya banyak yang berlarian. 3 hari yang lalu, ada kejadian, ada pendaki, saking asiknya dia berlarian, katanya kayak main ski pasir katanya. Terus kemudian dia berhenti mendadak karena di situ di depannya ada batu. Terus kemudian dia berguling-guling di sana, kepalanya sini bocor. Untung kita tidak evakuasi, masih bisa jalan sendiri. Jadi sekali lagi, tolong jangan dilakukan untuk berlarian dari puncak. Silakan kita jalan santai aja. Tetap di sini ada beberapa tanda, ya. Ada beberapa tanda, yaitu plat yang dicat warna oranye. Dan kemudian di sini ada acuan juga. Ada tiang bendera yang tinggi. Ini adalah pintu untuk kita turun. Jangan sekali-kali punya anggapan semua jalur itu nantinya ke arah yaitu ke arah Kalimati. Jangan punya anggapan seperti itu, karena alurnya sudah berbeda. Kalau yang sebelah timur nantinya akan ketemu dengan Glen 75. Tentunya teman-teman sudah paham dan sudah mengerti dan sudah tahu informasi-informasi tentang Glen 75. Jadi sekali lagi, tolong jangan dilakukan untuk menuju ke Glen 75. Kalau pengen tahu, nanti silakan ikut saya. Ini terus yang ke arah sini nanti akan ketemu dengan Desa Poncokusumo ya, yang ada di sebelah barat. Terus kemudian untuk naik maupun turun jangan menginjak batu, karena batu di sana labil. Kalau seandainya kita injak, batu tersebut akan tergelincir ke bawah. Sudah banyak sekali korban jiwa di sana akibat dari batu tersebut. Mulai dari tahun 2014 ada pendaki asal Aceh ya, Ahmad Fauzi. Kronologisnya ada batu tergelincir dari atas karena Ahmad Fauzi kecapean di sini tertidur. 2 orang temannya di atasnya sudah meneriakkan apa-apa, Ahmad Fauzi tidak bisa mendengarnya. Terus kemudian batu tersebut menghantamnya, kepalanya pecah, badannya remuk, kakinya patah. Meninggal di tempat pas hari ulang tahunnya. Terus kemarin, Agustus tahun kemarin, yaitu pendaki asal Sukabumi, Dania Agustina. Kronologisnya juga kurang lebih sama. Ada 2 orang pendaki duduk di atas batu, terus kemudian batu tersebut tergelincir ke bawah, mengenai Dania Agustina. Terus kemudian saat itu juga kami disibukkan, kami direpotkan oleh 7 insiden sekaligus. Waktu kejadian Dania Agustina, betapa sibuknya kita evakuasi dari Kalimati menuju ke Ranupani. Balik lagi ke sana, evakuasi lagi. Hampir 7 evakuasi. Padahal waktu itu di Kalimati itu banyak sekali pendaki, karena waktu itu juga bulan Agustus. Banyak sekali pendaki. Ada korban di sini, mereka berbondong-bondong datang menuju ke korban. Bukannya membantu, justru mereka mengeluarkan kamera, mengeluarkan HP untuk sekedar berfoto-foto. Di mana rasa kemanusiaan kita yang selama ini kita agung-agungkan? Di mana rasa solidaritas kita yang katanya sesama pendaki itu adalah saudara? Itu adalah bohong besar. Mari kita praktekkan mulai dari saat ini, mulai dari sekarang. Kita bisa bayangkan alangkah indahnya sebuah kebersamaan kalau seandainya kita evakuasi 100 meter gantian sama pendaki, 100 meter gantian lagi. Alangkah indahnya sebuah kebersamaan. Terus kemudian kita bisa bayangkan kalau seandainya yang menjadi korban itu adalah rombongan kita. Kita bisa bayangkan kalau seandainya yang menjadi korban itu adalah saudara kita sendiri. Dan kita bisa bayangkan kalau seandainya yang menjadi korban itu adalah diri kita sendiri. Apa yang kita bisa banggakan kalau sudah posisinya ditandu? Jadi sekali lagi, mari kita tingkatkan rasa solidaritas di antara sesama pendaki. Jangan sampai kita mementingkan ego masing-masing kelompok ataupun ego masing-masing pribadi kita sendiri. Terus kemudian tetap kita harus jaga kekompakan, kita harus jaga sikap, dan kita harus fokus. Terus kemudian untuk acuan, di sini ada tanda mata, bukan aliran sesat ya. Dari atas, di sini ada satu pohon yang diikat kain warna kuning. Itu adalah acuan kita untuk menuju ke Kalimati. Terus kemudian untuk selanjutnya, kenapa di sini ada kata-kata permisi? Ya.
karena tentu saja kita sebagai tamu yang di sana juga ada tuan rumahnya. Tolong dalam bahasa apapun silakan permisi terlebih dahulu. Saya yakin tuan rumah yang ada di sana akan mengerti dengan niat baik kita. Jangan sombong, jangan takabur, dan yang lainnya. Jadi sekali lagi tolong benar-benar perhatikan. Terus kemudian untuk selanjutnya di sini teman-teman, di sini sudah ada catatan bahwasanya saya siap membawa sampah keluar dari kawasan TNBTS. Sampah sekecil apapun sepanjang perjalanan nanti silakan dikantongi terlebih dahulu. Bungkus permen, puntung rokok, terus kemudian bungkus madu, silakan dikantongi terlebih dahulu dan kemudian digabung dengan sampah satu tim dan dibawa turun lagi ke sini. Air mineral 10 tentu ada botolnya 10 harus kembali lagi ke sini. Mie instan 10 bungkusnya berserta bungkus bumbunya harus kembali lagi ke sini 10. Masa sih kita bawa air mineral 1 liter setengah ke atas kuat, turun tinggal botolnya saja nggak kuat. Jadi sekali lagi kami di sini bukan berbicara tentang kemampuan teman-teman membawa sampahnya turun, tapi mayoritas masyarakat Indonesia itu masih rendah kesadarannya tentang sampah. Mari kita awali dari diri kita sendiri. Mari kita awali dari saat ini. Mari kita praktekkan itu di lapangan. Terus kemudian bagi pengunjung yang tidak membawa sampahnya turun, sudah ada sanksi yang ditetapkan oleh Taman Nasional dan masyarakat. Jadi kewenangan yang menjatuhkan sanksi itu adalah kewenangan dari petugas dan masyarakat adat Ranupani. Bagi pengunjung yang tidak membawa sampahnya turun, nanti akan disuruh kembali lagi ke atas untuk mengambil sampahnya. Kalau misalkan tidak mau, satu tim akan ditarik identitasnya, terus kemudian akan dicatat dan kemudian akan di blacklist. Tidak boleh masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru maksimal selamanya. Jadi tergantung dari kesalahan kita. Terus kemudian untuk selanjutnya biasanya teman-teman itu dapat pesanan sponsor biasanya ya. Tulisan-tulisan dapat salam dari Rankumbolo, dapat salam dari Puncak Mahameru, kapan nenek kesini, misalkan seperti itu. Atau yang belum move on sama pacarnya, piye zamanku penak zamanku kan. Jadi silakan nanti ditulis di sini sebanyak-banyaknya. Ditulis di sini sebanyak-banyaknya. Terus kemudian nanti di spidolnya itu dititipkan di sini. Karena apa? Saya yakin kalau seandainya media kertasnya habis, tentu akan cari media yang lain untuk tulis-tulis. Alam kita itu indah tanpa coretan-coretan kita. Alam kita itu indah tanpa tangan jari kita. Kita tidak mewarisi alam ini dari nenek moyang, tapi ini adalah titipan untuk anak cucu kita. Mari kita jaga sebaik-baiknya. Terus kemudian bagi pengunjung yang dapat pesanan bunga Edelweiss, tolong khusus bunga Edelweiss, tolong jangan dipetik, tolong jangan dibawa pulang. Kalau mau diambil, silakan diambil fotonya saja sebanyak-banyaknya. Nanti tunjukkan kepada teman kita foto tersebut, tunjukkan kepada teman kita, pacar kita. Kalau misalkan teman kita, pacar kita masih kurang yakin dengan foto bunga Edelweiss, ya, pengen yang asli, pengen melihat yang asli, ajak teman kita, pacar kita ke Semeru ataupun ke Rankumbolo. Saya rasa itu lebih bijaksana dan lebih romantis kalau seandainya itu adalah pacar kita. Jadi sekali lagi tolong, mari kita perlakukan alam dengan bijaksana, jangan sampai kita memperparah kondisi yang ada di sana. Terus kemudian bagi pengunjung yang membawa peralatan yang tidak layak dibawa ke sana, parang, golok, ya, petasan, ya, silakan dititipkan di sini. Karena saya yakin parang dan golok bukan untuk masak. Kalau parang dan golok tentunya untuk nebang kayu dan bikin api unggun. Terus kemudian bagi pengunjung yang membawa petasan, tolong tidak silakan dititipkan di sini dan tidak dinyalakan di dalam kawasan. Karena apa? Kembang api dan petasan dinyalakan di malam hari di saat binatang-binatang pada tidur. Mereka akan kaget, mereka akan berterbangan, tidak bisa melihat, nabrak pohon, jatuh mati. Kita sudah melakukan kejahatan terhadap binatang. Sesama makhluk hidup punya hak yang sama untuk hidup di muka bumi ini. Jadi sekali lagi jangan mentang-mentang kita yang sebagai manusia yang punya akal terus kemudian memperlakukan alam seenaknya. Terus kemudian untuk selanjutnya di akhir sesi tolong nanti di akhir sesi tas bagian atasnya dibuka, kami akan mengecek apakah benar satu orang satu sleeping bag. Apakah benar satu tim tendanya sesuai kapasitas? Terus kemudian apakah benar bagi yang muncak itu pakai sepatu? Jadi sekali lagi tolong nanti di akhir session tolong benar-benar dibuka tasnya karena kami akan raba. Jadi tasnya yang kami raba bukan orangnya. Ya. Terus kemudian kami di sini hanya sekedar relawan. Kami hanya sekedar relawan. Selama berhari-hari kami di sini
kami meninggalkan pekerjaan kami meninggalkan rumah kami, hanya ingin memberikan informasi kepada pengunjung semuanya. Kami tidak dibayar, kami tidak menerima upah dari siapapun dalam bentuk apapun. Silakan nanti dicek di Taman Nasional ada nggak anggaran untuk kami. Kalau misalkan kurang percaya, silakan dicek di Balai Besar Taman Nasional. Ada nggak anggaran untuk kami? Untuk itu kami minta bayaran kepada pengunjung semuanya. Bayarnya apa? Bayarlah kami dengan sampah. Semoga jerih payah kami selama berhari-hari di sini terbayar dengan kesadaran pengunjung membawa sampahnya turun, terbayar dengan kesadaran pengunjung menjaga kelestarian di sana. Sepakat? Terus kemudian mohon maaf bagi mbak-mbaknya, ya. Masnya enggak dulu ya. Mbak-mbaknya khusus ya, yang lagi terima tamu bulanan, tolong bekasnya yang bersayap nggak bisa terbang tersebut, tolong jangan dibuang di sembarang tempat. Karena apa? Di sana masih ada yang namanya karnivora yang masih sensitif dengan yang namanya bau darah. Dan juga di sana juga ada penghuni, yaitu makhluk gaib yang ada di sana. Mari kita hormati, jangan sampai kita seenaknya saja. Jadi sekali lagi nanti silakan dibungkus yang rapat ya, dipisahkan dari sampah umum. Kenapa dipisahkan dari sampah umum? Karena kami di sini memilah sampah dan tentunya pas memilah sampah kami juga tidak ingin mendapatkan jackpot. Jadi sekali lagi tolong perhatikan khusus untuk pengunjung yang lagi terima tamu bulanan. Terus kemudian bagi pengunjung yang lagi terima tamu bulanan juga dalam kondisi kotor, jangan memaksakan diri untuk menuju ke puncak Semeru. Jadi perlu diketahui bahwasannya awal Mei, ya, mulai dari tanggal 1 bukaan sampai tanggal 12, itu bahwasannya di sana lagi membangun. Dalam istilah di kegaiban di Semeru, di sana itu membangun. Terus kemudian banyak sekali pendaki cewek yang kondisinya kotor waktu itu. Terus kemudian penghuni yang di sana itu marah. Sampai saat ini kondisinya juga masih marah. Jadi sekali lagi tolong kita harus sebijaksana mungkin, jangan sampai kita ke dalam kondisi kotor kita memaksakan diri untuk menuju ke puncak abadi para dewa. Karena sampai saat ini puncak Mahameru itu adalah masih disucikan oleh umat Hindu dan masyarakat Tengger sendiri. Jadi sekali lagi kemarin juga di sini ada jalanannya. Ternyata ada pemainnya itu yang dirasuki oleh penghuni yang ada di sana, datang ke sini, dia juga menyampaikan pesan bahwasannya tolong hati-hati. Leonel kemarin sudah, ya, sekarang masih ada tinggal satu lagi. Jadi sekali lagi tolong benar-benar perhatikan khusus untuk yang melanjutkan perjalanan menuju ke puncak, jangan sampai kita sombong, jangan sampai kita takabur, karena masih ada yang lebih sombong lagi di sana. Yang sewaktu-waktu bisa merenggut nyawa kita, ya, apalagi yang di atas segala macam. Jadi sekali lagi kalau seandainya kita terlena, kalau seandainya kita tidak waspada, pastinya akan terjadi insiden pada kita. Jadi sekali lagi itu dari saya. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan.